Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Bina Iman. Bina Iman kali ini saya kasih tema karakter yang rusak di akhir zaman. Firman Tuhan terambil di 2 Timotius pasal 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Saudara-saudara, kita hidup di masa yang oleh Alkitab disebut sebagai zaman sukar. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus memberikan daftar panjang tentang karakter manusia pada masa itu. Karakter yang rusak, menyimpang dari kehendak Allah. Hari ini kita merenungkan 6 sifat dari 2 Timotius pasal 3 ayat 3. Ini bukan sekedar gambaran dunia di luar sana, tapi peringatan bagi kita saat ini, supaya kita tidak menjadi seperti itu. Yang pertama, tidak tahu mengasihi. Paulus menyebut bahwa orang akan menjadi tidak tahu mengasihi. Kata Yunani yang digunakan di sini, astorgoi, artinya tidak punya kasih alami. Bahkan dalam keluarga sendiri, saat kasih keluarga runtuh, maka masyarakat juga ikut runtuh. Kita melihat hari-hari ini, anak melawan orang tua, saudara kandung saling membenci, keluarga tercerai-berai. Allah memanggil kita untuk memulihkan kasih itu, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi lewat tindakan nyata. Yang kedua, tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai, kata aslinya aspondoi, berarti orang yang menolak rekonsiliasi. Orang-orang seperti ini tidak mau mengalah, tidak mau berdamai, bahkan setelah kesalahan diperbaiki. Mereka menyimpan dendam. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih suka menang dalam konflik daripada mengupayakan damai? Kristus sendiri adalah Raja Damai. Pengikutnya seharusnya juga pembawa damai. Yang ketiga, suka menjelekkan orang. Paulus memakai kata diaboloi, pemfitnah. Ini adalah kata yang juga digunakan untuk menyebut iblis. Artinya, mereka yang suka menyebar gosip, fitnah, dan ujaran kebencian sedang mencerminkan karakter musuh Allah. Dalam era digital ini, begitu mudah kita membagikan kata-kata yang menyakitkan atau yang tidak benar. Marilah kita jaga lidah dan jari kita, karena setiap kata mencerminkan isi hati kita. Yang keempat, tidak dapat menguasai diri. Orang yang tidak dapat menguasai diri disebut akrateis, yaitu mereka yang dikuasai oleh nafsu, emosi, dan dorongan duniawi. Tanpa pengendalian diri, hidup jadi liar, baik secara moral, emosional, bahkan rohani. Padahal buah roh adalah penguasaan diri. Marilah kita memohon agar Roh Kudus menolong kita untuk memiliki disiplin dalam kata-kata, tindakan, dan keputusan. Yang kelima dan yang keenam, garang dan tidak suka yang baik. Dua kata terakhir menyebutkan bahwa manusia akan menjadi garang, artinya brutal, kasar, tak berbelas kasihan. Dan lebih dari itu, mereka menjadi tidak suka pada yang baik. Bayangkan Bapak Ibu, bukan sekedar berbuat jahat, tetapi membenci orang yang hidup benar. Hari ini
kebaikan sering dianggap lemah, dan kejahatan dianggap kuat. Tapi kita dipanggil untuk tetap mencintai yang baik, walaupun dunia tidak menghargainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keenam sifat ini adalah tanda manusia yang menjauh dari Allah. Paulus tidak hanya sekedar mengingatkan Timotius, tetapi juga mengingatkan kita agar jangan sampai kita sendiri menjadi seperti itu. Dunia mungkin berubah, nilai-nilai bisa bergeser, tapi firman Tuhan tidak berubah. Kiranya kita tetap hidup dalam kasih, damai, pengendalian diri, kelemah lembutan, dan kebaikan. Apakah dalam diri Bapak Ibu ada dari 6 sifat ini yang mulai muncul dalam hidup kita? Bila ya, marilah kita bertobat dan kembali kepada Kristus, sumber kasih dan kebaikan sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.